Mari kita mulai. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita tunduk, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang sudah kami nikmati sepanjang kami beristirahat hingga pagi, boleh ada di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kasihani kami Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mohon tuntunan hidup kami hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir sini menyucikan kami dari segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami. Konsentrasi kami untuk menghayati firman Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian untuk mengerti baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, maupun kami semua yang sudah hadir dan merindukan untuk mendengar dan menghayati akan firman-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di sini agar kami mampu menghayati dan melakukan firman Tuhan. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk menyambut firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan pembacaan kita firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Saya akan membaca bersama-sama dan saudara-saudara mempersiapkan diri untuk mendengar dan menghayatinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yeknonya beserta ibu Syuri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahudi dari Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilda yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka mimpikan.
sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku, maaf, sebab, maaf, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu, memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-berai. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita telah membaca satu perikop dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 2:14. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya sebelum masuk perenungan, pernahkah kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita? Kita merasakan tekanan kehidupan, kita merasakan kehilangan masa depan. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan ada banyak orang kecewa ketika apa yang diharapkannya tidak terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan yang ada adalah banyak tekanan yang membuat orang kehilangan masa depannya. Bahkan ada sebuah cerita seorang pimpinan gereja, ya, tokoh gereja dalam Alkitab. Dia mengharapkan anaknya kelak bisa menggantikan bapaknya sebagai seorang pengkhotbah atau pendeta. Itulah Stefan, bapak gereja. Tapi pengharapan itu dia bawa dalam doa, diharapkan Tuhan campur tangan, anaknya kelak dia akan menggantikan bapaknya sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita Injil. Tapi harapan itu sia-sia. Tidak menimbulkan kenyataan sampai akhirnya dia meninggal. Istrinya tetap, karena ada komitmen doa bersama suaminya, dia berdoa agar Tuhan kabulkan permintaan harapan masa depan, keindahan harapan orang tua agar anak ikut mewarisi karir daripada ayahnya. Tapi malah anaknya tidak menggubris keinginan orang tua. Sampai saatnya ibunya mau meninggal, baru anaknya menyadari bahwa dia harus mengenal Tuhan. Kalau orang tua yang sudah tidak ada, siapa yang memperhatikan dia? Saat itu dia mencari sekolah teologi agar dia bisa sekolah dan kelak dia bisa menggantikan orang tuanya. Tapi kita lihat di sini sampai akhir hayat ibunya tidak terlihat bahwa anaknya memikul tanggung jawab menggantikan orang tua. Kecewakah? Pasti.
merasakan hal-hal tekanan dalam kehidupannya. Setiap ungkapan harapan tidak sesuai dengan harapan yang terlihat dalam hidup kenyataannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita lihat dalam teks perikop kita baca pagi hari ini, yang terambil dari kitab Yeremia ini. Ada 14 ayat. Saya coba membaginya di dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu ayat 1 sampai dengan di situ ayat yang keempat. Itu bercerita tentang bagaimana Nabi Yeremia dia membuat surat kepada orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Orang-orang yang sedang berada di dalam tekanan kehidupan. Orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan akibat kalahnya mereka. Nebukadnezar menang, menghancurkan orang-orang Israel Yehuda di Yerusalem dan mengangkat mereka para nabi, para tua-tua imam. Mereka bawa ke pembuangan di Babel. Nah, Yeremia pada saat itu tidak terbawa ke Babel. Dia sempat ada beberapa waktu dia membuat surat untuk imam para nabi di sana membaca, merenungkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Dan itu tersiar dan dibacakan juga oleh Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, perikop yang kedua kita lihat di situ ada ayat 5 sampai ayat 9. Itu merupakan materi daripada isi surat daripada Yeremia. Isi surat itu pertama Yeremia minta supaya orang-orang Israel yang berada dalam tekanan di sana, Babel, mereka mau mendirikan rumah untuk mereka tinggal dan berkebun di sana, menikmati hasil mereka di sana. Sepanjang mereka ada dalam pembuangan, sepanjang mereka ada di dalam tekanan kehidupan di Babel. Di sana juga membuat Nabi Yeremia mengharapkan agar Israel supaya tidak punah di sana. Mereka harus mencari istri atau suami supaya bisa dikawinkan dengan anak keturunan mereka, laki-laki dan perempuan. Diharapkan kalau ini terjadi, orang-orang Israel di pembuangan tidak akan mati dan kurang jumlahnya di sana. Bahkan diharapkan mereka bertambah banyak. Berikut di ayat yang ke-8. Ayat ke-7. Membuat Yeremia berharap ketika orang Israel ada di dalam pembuangan, mereka akan menjadi bagian yang bisa mendatangkan berkat bagi kota di mana mereka ada di sana. Yaitu kota Babel. Berikut juga membuat agar orang Israel di sana mau. Jangan sampai mereka diperdayakan pada saat masa tekanan dan kesulitan itu. Mereka terjebak pada pengejaran-pengejaran dari nabi-nabi palsu. Juru-juru tenung di sana. Jangan sampai mereka mendengarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan umat Israel di Babel. Sebab itu dikatakan janganlah kamu mendengarkan dan mendengar mimpi-mimpi orang-orang di sana. Sehingga kamu jangan terjebak dalam kehidupan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang ketiga adalah kita melihat rancangan damai sejahtera Allah. Saya ingin mengajak pada teman-teman semua
saudara-saudara semua dalam pendengar, bahwa ayat yang kelompok kedua ayat 5 sampai 9 boleh kita lihat dalam Alkitab di situ. Bahwa diharapkan Israel mau membuat rumah dan mendiam di sana sehingga mereka bisa hidup dari hasilnya dan mereka bisa di sana bercocok tanam. Mereka jangan sampai mati kelaparan di bawah. Kalau kita tilik kemarin di sini bahwa kehidupan kita hari ini sebenarnya nubuat ini agar Israel tidak punah di sana. Agar Israel bisa hadir di tanah pembuangan itu. Mereka dapat mencocok tanam dan hidup tidak bergantung pada orang lain. Mungkin pertanyaan sekarang bagi kita, Anda dan saya. Apakah pada saat ini kita juga mungkin diingatkan dalam nubuatan ini. Bagaimana kita bisa hidup menikmati hasil kehidupan kita. Menikmati hasil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Walaupun sedang kita menghadapi berbagai tekanan, pencobaan, masalah. Jangan sampai kita berada di sisi itu, akhirnya kita terjebak dalam ajaran-ajaran yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mau orang-orang Israel dalam pembuangan ini. Mereka tetap menaruh pengharapan kepada Allah. Walaupun di tengah-tengah tekanan kehidupan. Mereka jangan terjebak oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Akhirnya mereka akan menyangkal Tuhan. Bahkan mereka harus paham ketika mereka ada di Babel pada saat itu. Mereka tetap setia mengikut Tuhan. Mungkin yang menjadi pertanyaan saudara-saudara. Apakah kita dalam kehidupan kita masa pandemi selesai ini. Kita lihat berbagai banyak tekanan kehidupan itu sedang mengalami dan merubah gaya hidup kita semua. Banyak kali dalam kehidupan kita, di dalam tekanan kita, di dalam masalah, banyak orang mengalami perubahan hidup. Perubahan bisa saja datang sisi baiknya, ada juga perubahan datang dalam sisi buruknya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Yeremia berharap nubuat ini orang-orang di dalam pembuangan dapat memperhatikan bahwa kehadiran mereka di Babel itu mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita masuk dalam bagian yang kedua. Ayat 10 sampai ayat 14. Apa maksud dan tujuan kita ketika kita tetap berada dan setia mengiring Yesus walaupun ada dalam tekanan kehidupan. Ya. Orang-orang umat Tuhan ketika menghadap masalah dan pergumulan masalah, jangan kehilangan pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin dalam tekanan itu kita kehilangan pendapatan, kehidupan. Mungkin ekonomi kita mengalami masa surut dan kesulitan. Mungkin ada yang di PHK. Mungkin kehilangan ekonomi sehingga mengalami goncangan dalam hidupnya. Tapi ingat di sini ayat yang ke-10 sampai 14. Dia katakan dalam ayat yang ke-10. Ya, janji Allah untuk mengembalikan Israel ke Yerusalem atau Yehuda. Ya, bangsa Yehuda akan dikembalikan ke tempat di mana ya mereka asal, di mana Tuhan menceritakan kepada mereka. Janji Allah tidak akan berubah. Tuhan memberi janji pengharapan kepada orang-orang pembuangan agar mereka memahami bahwa Allah punya kuasa untuk membawa mereka kembali ke dalam pembuangan ini. Yang kedua, dalam rangka memenuhi rancangan damai sejahtera bagi umatnya, Allah mengetahui rancangan damai sejahtera yang Dia buat
untuk umatnya. Ya, masa depan umatnya yang penuh dengan pengharapan, Allah telah mempersiapkan. Kita lihat dalam bagian ayat yang ke-11. Ya, ayat yang 11. Di situ Allah mengetahui apa yang diharapkan oleh kita. Allah mengetahui apa yang kita harapkan masa depan kita. Jika umat jangan sampai ya bergantung pada manusia atau bangsa-bangsa lain. Tapi umat diharapkan bergantung kepada Tuhan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan mengetahui rancangan-rancangan. Firman Tuhan mengatakan, rancanganmu bukan rancangan. Tapi rancangan Allah adalah rancangan bagi kita, rancangan damai sejahtera. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ayat yang ke-11, 12 dikatakan lagi bahwa apabila umat akan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar. Mungkin ini dalam kehidupan hari-hari kita mau bertanya dalam pertumbuhan gereja. Adakah di dalam persoalan masalah yang kita alami, apakah kita sering mencari Tuhan atau banyak mendengar orang lain? Atau banyak penasihat suara-suara yang kita cari yang perlindungan, pengasihan dari orang lain. Ya, ini pertanyaan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tekanan yang keras, Tuhan mau kita berdoa. Ya, Tuhan mau kita bersandar pengharapan. Doa mencari. Nah, bahkan Tuhan katakan, aku akan mendengar doa kamu. Dan aku sendiri akan menemui kamu sendiri. Apabila kamu mencari aku akan datang, aku akan hadir. Ya, aku akan menjawab permintaan kamu. Dikatakan dalam ayat 13. Ya, aku sendiri, apabila kamu menanyakan tentang sesuatu, dikatakan dengan segenap hati. Ayat 13. Allah siap hadir dalam sisi-sisi kelemahan kita. Tuhan hadir kalau kita mau datang dalam hati kerinduan kita untuk datang mencari Tuhan. Tuhan siap, ya, siap untuk hadir dekat dengan kita sekalian. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat 14? Aku akan memberikan kamu menemui aku. Aku akan memulihkan kehidupan kamu dalam ketidakberdayaan, dalam tekanan. Aku ini Allah. Aku akan membawa kamu kembali kepada tempat di mana kamu dicerai beraikan. Luar biasa. Tuhan itu baik. Ya. Seringkali dalam kehidupan hari-hari banyak orang mencari nasihat kepada manusia. Akhirnya dia kecewa. Kecewa karena apa? Manusia terbatas hikmatnya. Tetapi kepada Tuhan Allah tidak terbatas. Tuhan itu tulus dan tidak pernah berubah. Ya, Tuhan siap memberikan, memberkati kehidupan orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah beban masalah. Tuhan siap menemui kita dan siap memulihkan kehidupan kita. Pertanyaan di sini, apakah kita yakin dan percaya di tengah badai itu masih ada harapan dari Tuhan? Jangan sampai kita mencari motivasi-motivasi harapan nasihat di dalam ayat ini. Yeremia katakan, jangan sampai dalam di tengah-tengah badai itu ada yang mencari, mempercayakan paranormal, mempercayakan kehidupan orang-orang pintar, ya, atau orang-orang berhikmat dunia. Tapi yang jelas di sini bahwa semuanya akan datang kesia-siaan, kata pengkhotbah. Tapi setiap orang mencari Tuhan,
mereka akan dipulihkan kembali dalam kehidupannya. Mereka akan dikembalikan kembali dalam kondisi di mana pada saatnya dia mengalami perpecahan. Itu janji Allah. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin ya dalam perenungan ini, apa sebenarnya saudara dan saya kita harus ambil di sini sebagai pengharapan kita? Ya, kita lihat ketika Ayub mengalami tekanan kehidupan sakit penyakit. Apa kata istrinya? Hai Ayub, penderitaanmu telah membuat kamu tersiksa. Apakah lebih baik kamu menghujat Allah? Ya, berbalik dari Allahmu. Ya, karena kamu sendiri tengah menderita. Apa kata Ayub? Ya, nyahkanlah engkau, karena tidak mungkin kita hanya menerima kebaikan sedangkan ya penderitaan kita tidak mau. Ingat, penderitaan itu adalah suatu salib bagi orang-orang percaya. Ujian dalam iman percaya pada Tuhan adalah sebuah penderitaan. Oleh sebab itu, dengan penderitaan itu kita dilatih untuk lebih dekat mengenal kasih dan karya Allah yang sebenarnya. Nah, anak-anak Tuhan diajak agar supaya mereka di tengah badai dan topan, mereka tidak jauh dari Tuhan. Satu lagi kita lihat bahwa Paulus, saat Paulus percaya benar dalam pemberitaan Injil, dia kita kenal sebagai seorang rasul yang dengan giatnya memberitakan firman Tuhan dari satu daerah ke daerah lain. Walaupun dalam itu dia menghadapi ancaman untuk penderitaan, dia akan ditangkap, akan didera. Bahkan akhirnya Paulus mengalami apa? Dia ditangkap dan dipenjarakan oleh karena kerinduannya memberitakan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan di sini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ayub tidak berhenti dalam memberitakan Injil. Bahkan di dalam penjara dia semakin tekun untuk menulis kesaksian bagaimana penderitaan itu membuat dia kuat. Membuat dia mampu mengatasi berbagai penderitaan. Dia mampu mengatasinya. Makanya Paulus mengatakan, baik ya, mati ataupun hidup, ya, aku akan hidup bagi Tuhan. Kalau mati, ya adalah mati bagi Tuhan. Kalau harus hidup, hidupnya bagi Tuhan. Itu pernyataan Paulus. Bahwa baik mati, baik maut, atau hidup, tidak akan memisahkan Paulus untuk mempercayai Tuhan. Luar biasa ya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Kesaksian ketiga. Kita dapat melihat bagaimana Nabi Daniel saat dipanggil Raja Nebukadnezar ke istana. Agar Daniel mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Apa yang terjadi? Pernyataan Daniel katakan, sekalipun Raja, ya, saya akan mengalami hukuman mati. Saya tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuhan Raja. Sekalipun Tuhanku tidak nyata, nanti dalam perlindungan aku tetap percaya Tuhan. Ya dan amin. Itu kata Daniel. Daniel tetap percaya saat dia dalam tekanan oleh Raja. Ya, habis. Akhirnya dia harus mengalami hukuman. Dimasukkan di dalam ya dapur api yang menyala. Tetapi dilihat di sana. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Tuhan. Tuhan menyertai Daniel. Sampai akhirnya Raja menyembah, memuji pada Tuhan. Luar biasa.
Puji Tuhan, saudara. Mari lewat firman Tuhan ini saya mau mengajak kita semua, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apapun masalahnya, apapun tekanannya, ya jangan kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes katakan, kasih Bapa adalah jalan kepada kita, ya, bagi kita. Selalu Yesus menyiapkan sarana jalan menuju kepada Bapa yang mengasihi kita dan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan masuk meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Tuhan menjaga kita. Dalam Amsal dikatakan, Anda dan saya adalah biji mata yang berharga sekali. Ya, di mata Tuhan. Saudara dan saya ada berharga. Oleh sebab itu, di tengah masalah apapun tekanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Hanya firman Tuhan pagi ini, saudara, dapat memberi kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap percaya. Walaupun kita harus menghadapi badai topan tekanan kehidupan. Kita tetap percaya janji Allah, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan masuk dalam saat teduh. Saya serahkan kepada Pak Andre untuk masuk dalam lapus. Baik, terima kasih buat Pak